Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada saat sekarang ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Yusraini Reskia, dengan NIM 20031039 sebagai moderator. Saya Yosi Rahmadona dengan NIM 20031172 sebagai tim penyaji. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi kelompok kami, yaitu Classis Dicotyledonea, yang mana pembahasan kami terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai ciri-ciri umum, yang kedua yaitu mengenai klasifikasi, yang mana di sini akan dibahas ciri-ciri dan juga contoh spesiesnya. Adapun subklasisnya yaitu Apetale atau Mochoclamidae. Untuk ordonya sendiri terbagi menjadi 5, yang mana teman-teman dapat melihat masing-masing ordo yang akan kami bahas pada slide PowerPoint. Baiklah, untuk mempresentasikan materi awal akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Yosi Rahmadona. Baiklah, materi yang pertama yaitu ciri umum kelas Dicotyledon. Yang pertama itu batang dan akar mempunyai kambium. Yang kedua, berkas pembuluh pada batang tersusun dalam suatu lingkaran. Yang ketiga, berkas pengangkut bersifat kolateral terbuka. Yang keempat, memiliki lembaga dengan 2 daun lembaga. Yang kelima, akar lembaga terus tumbuh menjadi akar pokok. Yang keenam, batang berbentuk kerucut panjang. Yang ketujuh, duduk daun biasanya bercabang atau berkarang dan kadang-kadang berseling. Dan yang terakhir, daun tunggal atau majemuk seringkali disertai oleh daun-daun penumpu. Berikutnya klasifikasi. Yang pertama ada ordo Verticillatae, khususnya untuk familia Casuarinaceae. Adapun ciri-cirinya yaitu batangnya berkayu yang habitusnya menyerupai Coniferinae. Yang kedua, cabang-cabang yang muda berwarna hijau. Yang ketiga, bunga uniseksual tanpa perintium. Contohnya yaitu Casuarina equisetifolia L atau cemara udang. Yang kedua ada ordo Piperales, khususnya familia Pieraceae. Adapun ciri-cirinya yaitu kebanyakan tumbuhan berkayu menahun yang memanjat, jarang sekali dalam bentuk semak. Yang kedua, menyukai habitat yang lembab yang ditemukan pada hutan primer maupun hutan yang terganggu. Yang ketiga, daun bervariasi dalam bentuk dan umumnya aromatik dan terasa pedas. Yang keempat, atau yang terakhir, berbatang basah atau verdu. Contoh dari ordo Piperales atau khususnya familia Pieraceae ini yaitu Piper beetle atau sirih, yang kedua Piper nigrum atau lada. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu yang ketiga, ordo Urticales. Ordo Urticales memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu terna, semak dan pohon, kebanyakan daun tunggal yang besar dan mempunyai daun penumpu, bunga kebanyakan berkelamin tunggal, tersusun dalam bunga majemuk berbatas, kecil, actinomorph, tenda berwarna hijau, berbilangan 4-5 atau lebih, bebas atau berlekatan. Bunga jantan dengan benang sari sama dengan jumlah tenda bunga yang duduk berhadapan. Bunga betina dengan bakal buah superus, beruang 1 dengan bakal biji 1. Nah, ordo Urticales ini memiliki 4 familia, yaitu Ulmaceae, Royoptelaceae, Moraceae, dan Urticaceae.
Namun, pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas 2 familia sebagaimana yang tertera pada slide PowerPoint, yaitu familia Moraceae dan familia Urticeae. Familia Moraceae memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, memiliki habitus beragam, mulai dari pohon, perdu, liana, namun jarang yang herba. Nah, dia juga memiliki daun tunggal tersebar dengan daun penumpu yang besar, kadang-kadang memeluk batang atau okrea, kadang-kadang juga berduri. Kemudian, menghasilkan getah mirip susu, berwarna putih dan juga kental. Nah, getah ini dihasilkan dari latisifer pada parenkim batang dan daun. Kandungan latisifer ini bermacam-macam, tergantung pada macam jenisnya. Kadang-kadang menghasilkan alkaloid seiring bertanin. Kemudian ciri-ciri selanjutnya pada umumnya berupa daun tunggal dan sangat jarang berdaun majemuk. Berikut, pada bagian daun sering ditemukan sistolit yang terletak pada jaringan epidermis. Nah, untuk bunganya, bunga uniseksual, majemuk terbatas, bentuk bongkol, tongkol, dan periok. Bunga dengan tenda yang tidak gugur, bunga jantan dan betina, kadang-kadang solitaire, kebanyakan beberapa bunga majemuk, kadang-kadang dasar bunga tidak berkembang atau berdaging. Bunga jantan dengan tenda 2-6, biasanya 4. Bagian periantium atau perhiasan bunga sering 4, kadang-kadang tidak ada. Bebas atau berlepasan atau berlekatan. Nah, benang sari sama dengan daun hiasan bunga. Bunga betina dengan bakal buah atau inverus superus. 2 karpel, 1 ruang atau 2 tangkai putik dengan 1 bakal biji. Adapun buahnya sering tersusun menjadi buah majemuk atau acene di dalam reseptakel yang berdaging membentuk piala yang disebut sebagai sikonium. Biji tanpa atau dengan endosperm. Embrio biasanya melengkung. Nah, suku ini terdiri dari 40 marga dengan hampir 1000 jenis, tersebar luas di daerah tropis dan subtropis. Sedikit di temperata. Marga yang terbesar yaitu Ficus. Adapun contohnya yaitu Ficus benjamina, L atau beringin, dan Ficus elastica, nois atau karet. Nah, untuk gambarnya teman-teman dapat melihat pada slide PowerPoint yang tersedia. Berikut yaitu masuk kepada Urticeae. Urticeae memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki daun dan getah yang bervariasi yang biasanya berair. Yang kedua, memiliki trikoma menyengat atau rambut tanaman yang menyebabkan ruam yang menyakitkan saat bersentuhan. Nah, untuk contohnya yaitu Boehmeria nivea atau rami. Untuk gambar dari tumbuhannya dapat teman-teman lihat pada slide PowerPoint. 4. Ordo Santanales. Ordo Santanales. Ciri-cirinya yaitu tumbuhan berkayu atau terna, tumbuhan semi parasit, daun tunggal tersebar atau berhadapan, tanpa stipula, bunga bertenda, stamen 1-2 lingkaran berhadapan dengan tenda, ovarium inverus, beruang 1-3. Tiap ruang 1 bakal biji dengan tembuni di pusat. Ordo ini mempunyai 2 subordo dan 7 familia. Namun, pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas mengenai ordo familia Laurantaceae.
Adapun ciri-cirinya, yaitu yang pertama, setengah parasit yang batangnya berkayu. Yang kedua, daun-daun tunggal yang kaku seperti belulang. Yang ketiga, duduknya bersilang atau berhadapan atau berkarang tanpa daun penumpu. Yang keempat, kadang-kadang tidak terdapat daun-daun. Yang kelima, dalam hal itu, ruas-ruas cabang-cabangnya berwarna hijau dan berfungsi sebagai alat untuk asimilasi. Berikut, bunga banci atau berkelamin tunggal. Aktinomorf berumah 1 atau 2, dengan tenda yang terdiferensiasi atau jelas mempunyai hiasan bunga rangkap. Berbilang 4-6 dalam 2 lingkaran, kadang-kadang petaloid. Kaliks tereduksi menjadi cincin, kadang-kadang terdapat di dekat dasar bunga. Benang sari sama banyak dengan tajuk-tajuk tenda dan berhadapan dengan tajuk-tajuk tersebut, bebas atau berlekatan dengan tenda. Bakal buah tenggelam, buahnya buah batu. Adapun untuk contohnya yaitu Loranthus europaeus dan Viscum album. Nah, untuk gambar dari masing-masing tumbuhan dapat teman-teman lihat pada slide PowerPoint yang tersedia. 5. Ordo Aristolochiales. Nah, untuk ordo yang kelima ini ciri-cirinya yaitu yang pertama, terna atau liana. Yang kedua, hidup sebagai parasit atau liana. Yang ketiga, bakal buah tenggelam. Nah, untuk ordo yang satu ini terbagi menjadi 2 familia. Yang pertama, familia Aristolochiaceae, contohnya yaitu Aristolochia durior, dan yang kedua yaitu familia Rafflesiaceae, contohnya yaitu Rafflesia arnoldi dan Rafflesia padma. Nah, sama seperti yang tadi, untuk contoh dari gambarnya dapat terlihat pada slide PowerPoint. Baik, ini merupakan daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan dalam membuat PowerPoint tadi. Itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.